Perkembangan Pancasila dari masa ke masa dan relevansinya bagi generasi muda. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dan kemudian ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adapun nilai Pancasila yang tercermin yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan pengakuan agama. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial, tercermin dalam semangat perjuangan membangun bangsa yang merdeka, adil, dan sejahtera. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Indonesia berbentuk negara federal setelah konferensi meja bundar. Sistem ini membuat Pancasila sempat tidak menjadi satu-satunya dasar negara dalam beberapa negara bagian. Adapun nilai Pancasila yang diuji yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena bentuk federal melemahkan persatuan Indonesia. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Namun, kekuasaan makin terpusat dan Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik. Adapun nilai Pancasila yang tercermin yaitu sila keempat, demokrasi tidak berjalan secara sehat karena tidak ada pemilihan reguler. Yang keempat, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Presiden Soeharto menggantikan Soekarno dan fokus pembangunan ekonomi. Pancasila dijadikan asas tunggal, namun sering digunakan secara otoriter. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu sila kelima, terlihat dari pembangunan nasional. Sedangkan nilai Pancasila yang diselewengkan adalah sila kedua dan sila keempat. Karena kurang ditegakkannya dan karena banyaknya pelanggaran HAM dan pembungkaman oposisi. Adapun selanjutnya yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, rakyat menuntut demokrasi, keadilan, dan penghapusan KKN. Pada tahun itu, Presiden Soeharto dilengsarkan dan era reformasi dimulai. Adapun nilai Pancasila yang tercermin yaitu sila kedua dan sila keempat. Kemanusiaan dan demokrasi ditegakkan melalui kebebasan pers, pemilu langsung, dan transparansi. Adapun refleksi dan kesimpulan yaitu perjalanan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa meskipun bentuk pemerintahan dan tantangan bangsa berubah, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia. Dari masa kemerdekaan hingga reformasi, Pancasila telah menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan membangun bangsa. Refleksi pribadi, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila secara nyata, tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai panduan hidup. Di tengah tantangan modern seperti intoleransi, disrupsi digital, dan polarisasi sosial, nilai-nilai seperti persatuan, demokrasi,
dan keadilan sosial tetap sangat relevan. Kita harus kritis, aktif, dan berani menjaga nilai-nilai ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pancasila adalah identitas, kekuatan, dan harapan bangsa. Seiring perubahan zaman, tantangan akan selalu ada. Tetapi dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral, Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.